Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Ya, gimana kabarnya hari ini? Ya, luar biasa ya suaranya. Masih pagi, suaranya masih full ya tenaganya. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan salah satu untuk memimpin berdoa. Itu mah duduk. Doa selesai. Ya, selamat pagi. Terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran, saya akan presensi kalian terlebih dahulu. Ya, Abi Al-Fatah ada. Oke, Abdul Aziz, Adelia, izin paskibra ya. Aina, Alfa, ya. Almisa, Atifa, izin paskibra ya. Vanaisa, izin paskibra. Via, Viatun, Helsi, Hima, Ikvi, izin paskibra. Ikvina, Ina, izin paskibra. Kodiman, tidak masuk. Mayasaro, ya. Muhammad Bayu, izin paskibra. Muhammad Dafan, ya. Muhammad Irfan, Nadia, Nadia izin. Najwa, Nelin, Nur Aini, izin. Nurul Humam, Rafa, Robana, Teguh, Unzila. Oke ya, ada dua orang ya yang tidak hadir. Satu sakit, satu tanpa keterangan. Kita doakan semoga teman kita yang sakit bisa kembali berangkat lagi ya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Ya, oke anak-anak, hari ini kita bertemu dalam suasana yang baru. Suasana yang barunya seperti apa hari ini? Saya tidak seperti biasa mengajar informatika, tapi saya di sini mengajarkan sebuah mata pelajaran baru yang nantinya akan diterapkan di seluruh jenjang sekolah, dari mulai SD, SMP, dan SMA. Mata pelajaran baru tersebut adalah mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Bisa kalian lihat ya. Nah, nama mata pelajarannya coding dan kecerdasan artifisial. Apakah sama dengan informatika? Kira-kira sama enggak ya? Iya. Ada kemiripan tapi tidak sama. Kalau coding dan artifisial itu bagian informatika yang di dalamnya lebih ke bagian ini, bagian berpikir komputasional dan literasi digital. Itu adalah subtema dari informatika ya. Nanti coding dan kecerdasan artifisial ini akan berdiri sendiri sebagai mata pelajaran, di mana itu akan menjadi pelajaran pilihan. Artinya tidak wajib ya. Untuk sekolah yang sudah siap dengan sarana dan prasarananya, nanti bisa melaksanakan mata pelajaran ini. Tapi kalau sarana dan prasarananya belum siap, tidak diwajibkan untuk mengadakan pelajaran ini. Oke, tapi sebelum itu kita mulai dengan mengerjakan pretest dulu ya. Oke. Ya, untuk pretest silakan kalian kerjakan. Kalian bawa kertas tidak? Bawa ya. Oke, saya minta 1 lembar kertas saja. Saya bagikan satu meja satu ya.
Ya, ya silakan satu lembar kertas siapkan. Nak. Oke. Oke. Ya, perhatikan dulu ya. Ada dua bagian soal. Ini saya ngeprintnya kurang pas tadi ya. Ada yang pretest dan posttest. Kalau posttest nanti di akhir pelajaran ya. Kalau pretest itu di awal. Oke, sekarang kalian kerjakan 10 soal yang pretest ini. Ada tulisan pretest ya. 1 sampai 10. Di situ kan sampai 6 ya. Nomor 7-nya ada di sini. 7, 8, 9, 10. Ya. Kemudian setelah itu kalian tulis di kertas yang kalian punya. Jangan lupa diberi nama ya. Silakan dikerjakan, waktunya 5 menit. Ya, yang ditulis jawabannya saja ya. Tulis angka 1 sampai 10. Misalnya 1 apa? 1A, 2B gitu. Ya, saya kira cukup ya. Oke, sekarang kertasnya dikumpulkan dulu. Oh, jangan, nggak usah. Nggak usah dikumpulkan, nanti digunakan untuk post-test ya di akhir ya. Oke. Soal pretestnya saja yang dikumpulkan. Oke. Ya, estafet dari belakang ke depan. Ya.
Sedapatnya saja, nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Ya, dari belakang ke depan. Oke. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya dulu. Kalian pernah bayangkan nggak sebuah aplikasi itu dibuat dengan cara apa? Pernah nggak? Kira-kira kalau misalnya kalian memakai aplikasi, contohnya aplikasi yang sering kita pakai ya, aplikasi WhatsApp misalnya. Kira-kira kalian pernah bayangkan nggak cara membuat aplikasinya gimana? Belum ya, belum tahu. Misalnya yang laki-laki suka main game, misalnya game Mobile Legends. Kira-kira pernah terpikir nggak gimana sih cara bikin game ini? Pernah mikir gitu nggak? Pernah ya, mungkin ya. Nah, aplikasi-aplikasi yang ada, baik di Play Store maupun di HP kalian itu sebetulnya itu adalah buatan sebuah proses yang namanya coding. Ya, seperti mata pelajaran kita sekarang. Coding ini adalah kita merangkai sebuah instruksi untuk kemudian dibuat menjadi sebuah aplikasi. Aplikasinya bisa di HP, bisa di komputer, atau bahkan di gadget yang lain. Oke, pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah berpikir komputasional dan literasi digital. Ya, apa? Sekali lagi dibaca? Berpikir komputasional dan literasi digital. Oke, terima kasih. Oke, slide selanjutnya. Apa itu mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial? Tolong dibaca Mbak Via. Ya, mata pelajaran coding. Pelajaran yang menghasilkan cara berpikir logis dan terstruktur untuk menyelesaikan masalah, membuat program komputer sederhana, coding serta mengenal bagaimana teknologi seperti AI. Ya, bacanya AI. artifisial bekerja mengubah cara berpikir manusia, misalnya dengan mengenali suara, gambar, atau memberi saran di aplikasi. Ya, terima kasih Mbak Via sudah membantu membacakan. Oke, seperti yang tadi dibaca oleh Mbak Via, ya, jadi coding dan kecerdasan artifisial ini mengajarkan cara kita berpikir seolah-olah seperti komputer. Berpikir seolah-olah seperti komputer. Komputer itu tugasnya apa sih atau cara berpikirnya gimana sih? Biasanya komputer itu berpikir untuk memecahkan sebuah masalah. Misalnya bagaimana caranya kita itu untuk menggunakan aplikasi tertentu. Ya, yang di blok hitam itu adalah pengertian secara secara garis besarnya ya. Jadi coding dan kecerdasan artifisial itu mengajarkan cara berpikir logis dan terstruktur untuk memecahkan masalah. Kemudian membuat program komputer sederhana. Nah, itu yang saya katakan di awal tadi ya, membuat aplikasi, itu prosesnya namanya coding. Serta mengenal bagaimana teknologi seperti AI atau kecerdasan artifisial. Kalian pernah pakai ini enggak? ChatGPT? Pernah. Biasanya kalau pakai ChatGPT itu untuk apa ya? Mencari informasi, betul. Sama Google canggih mana ya? Canggih mana? Canggih ChatGPT, karena dia sudah pakainya direct jawaban atau jawaban langsung. Kalau Google kan kita harus mencari websitenya ya, mana yang cocok. Kalau ChatGPT langsung dijawab. Nah, teknologi yang seperti itu namanya kecerdasan artifisial atau kita kenal sebagai AI. Atau dalam mapel ini, kecerdasan artifisial itu singkatannya diubah menjadi KA.
bukan AI ya. Kalau AI itu secara umum universal sedunia namanya AI. Kalau di Indonesia sebutannya KA, kecerdasan artifisial. KA itu sendiri bekerjanya gimana sih? Caranya meniru berpikir manusia. Misalnya mengenali suara, gambar, atau memberi saran dan aplikasi. Ya, oke. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran dalam mempelajari materi ini adalah yang pertama, kalian bisa menjelaskan ada 4 pilar berpikir komputasional. Yang pertama ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Apa sih keempat itu? Nanti akan dijelaskan. Tujuan yang kedua yaitu menerapkan berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah sederhana. Jadi berpikir seperti komputer itu tidak hanya untuk di dalam komputer saja, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari kita bisa menggunakan berpikir komputasional untuk memecahkan masalah kita. Memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari, menyajikannya dalam bentuk konten digital, bisa gambar, video, atau apapun itu. Tujuan yang selanjutnya adalah kalian dapat mengevaluasi efektivitas solusi digital yang dibuat berdasarkan prinsip literasi digital dan berpikir komputasional. Nah, intinya kalian ketika menggunakan video atau gambar yang dihasilkan oleh KA atau AI itu, kalian harus bertanggung jawab. Tidak boleh digunakan untuk iseng. Nah, misalnya ngedit kepalanya Irfan diganti sama kepalanya Bebek misalnya, nah itu nggak boleh ya. Bikin stiker WA temennya yang foto-foto kurang baik dijadikan stiker, nah itu juga tidak boleh ya. Itu masuknya nanti ke etika dan pertanggungjawaban digital. Oke, sekarang kita langsung ke materinya. Apa sih berpikir komputasional dan literasi digital? Tolong dibaca, Mas Rafa. Berpikir Ya, bawahnya. berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah yang rumit dan membuatnya menjadi lebih sederhana, sama seperti komputer memproses informasi. Oke, ya terima kasih Mas Rafa sudah dibantu membaca. Ya, saya jelaskan sedikit ya. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah yang rumit menjadi masalah yang lebih sederhana. Intinya, masalah rumit dijadikan sederhana. Itu namanya berpikir komputasional. Sama seperti komputer memproses informasi. Ya, sekali lagi bahwa berpikir komputasional adalah menyederhanakan masalah yang rumit menjadi masalah sederhana. Itu yang disebut berpikir komputasional. Bukan seperti berpikir seperti robot ya. Oke, contohnya berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Tadi berpikir komputasional adalah menyederhanakan masalah yang rumit menjadi masalah yang sederhana. Oke, kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya masalah yang rumitnya adalah resep membuat kue. Misalnya kalian pengen buat kue apa? Apa? Iya, pengen bikin kue apa? Kue bolu, boleh. Bolu apa? Bolu ulang tahun apa brownies atau apa? Brownies, oke. Kita anggap pembuatan kue brownies adalah sebuah masalah yang rumit. Dengan berpikir komputasional, kita bisa pecah-pecah menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada bagian yang namanya dekomposisi. Nah, itu dengan memecah tujuan besar atau dalam hal ini membuat kue brownies ya, menjadi langkah-langkah kecil, seperti kita menyiapkan bahan, kemudian mengaduk, atau nantinya memanggang. Kita bikin sederhana dulu prosesnya dengan cara mengkategorikan resepnya. Itu namanya dekomposisi. Dari yang besar menjadi langkah-langkah kecil. Oke, kemudian resep
resep itu biasanya apa ya isinya ya? Urutan Iya, urutan langkah-langkah. Misalnya satu, siapkan bahan. Bahannya apa? Bahannya misalnya terigu, telur, atau mungkin yang lainnya. Nah, resep itu kalau dalam berpikir komputasional itu diibaratkan sebagai algoritma. Nah, algoritma itu sendiri pengertiannya adalah urutan instruksi yang jelas. Nah, itu tadi langkah-langkah masuknya ke algoritma. Kemudian yang ketiga, kalian bisa menggunakan pengenalan pola saat menyadari teknik mengaduk adonan ini mirip dengan resep lain yang pernah kalian coba. Misalnya, dalam mengaduk adonan, kalian itu pernah melakukan gerakan yang sama ketika membuat apa ya? Betul, mengocok telur. Nah, saya pernah bikin kegiatan kayak gini seperti apa ya? Nah, itu polanya sama. Kalian ketika mengocok telur dengan membuat kue, itu sama. Gerakannya memutar di dalam wadah. Itu namanya pengenalan pola. Dan yang terakhir, kalian melakukan abstraksi dengan fokus pada takaran dan langkah yang penting sambil mengabaikan detail yang tidak relevan seperti merek oven atau warna mangkoknya. Jadi hal-hal yang tidak penting itu kalian pinggirkan supaya lebih efektif saja. Misalnya harus pakai merek oven apa, harus pakai merek mangkuk apa, nggak penting. Yang penting mangkuk dan oven. Nah, rangkaian dalam membuat kue itu adalah yang dinamakan proses berpikir komputasional. Ya. Berpikir komputasional adalah menyederhanakan masalah yang rumit menjadi sederhana. Prosesnya ada 4, ada dekomposisi, yaitu menyederhanakan tujuan, kemudian algoritma, langkah-langkah, pengenalan pola, dan abstraksi. Nah, misalnya di samping membuat kue, saya juga mau mengkategorikan berpikir komputasional itu untuk membuat sebuah mie instan. Contohnya ya, kita analogikan dengan proses membuat mie instan. Nah, bayangkan kamu ditantang untuk membuat semangkuk mie instan yang paling enak sedunia. Gimana cara biar hasilnya sempurna dan bukan hanya sekedar mie instan biasa? Kita akan pecahkan dalam 4 pilar berpikir komputasional. Oke, yang pertama, di bagian dekomposisi. Dekomposisi itu sendiri tadi artinya memecah suatu masalah besar menjadi masalah kecil yang lebih gampang diurus. Misalnya kalau dalam kegiatan membuat mie instan yang paling enak ya, yang pertama dalam dekomposisi kita bisa memilih jenis mie. Mie-nya mau direbus apa digoreng. Kemudian siapkan bahan-bahannya, ada air, mie atau bumbunya. Kemudian tentukan topping tambahan. Supaya lebih enak tentu saja kita kasih topping ya. Toppingnya bisa pakai telur, sosis, atau sayuran. Kemudian selanjutnya tentukan tingkat kematangan mie-nya. Jadi biasanya kalau terlalu lembek itu kurang enak ya. Berarti kita harus rebus di waktu yang tepat, misalnya berapa menit. Lalu bagaimana cara agar menyajikannya lebih menarik, terlihat menarik. Jadi saya ulangi ya, dekomposisi itu membagi masalah dari besar menjadi kecil-kecil. Itu namanya dekomposisi. Bagian dari berpikir komputasional. Proses yang kedua ketika kita membuat mie instan itu sendiri tadi ya, kita melakukan pengenalan pola atau dalam hal ini mencari kemiripan. Pengenalan pola adalah mencari kesamaan atau tren dari pengalaman yang kita punya. Ini membantu kita membuat keputusan yang lebih baik. Misalnya dari pola rasa. Biasanya kalau saya bikin mie itu kalau ditambahi bawang goreng rasanya jadi lebih gurih. Nah, jadi kalian ingat proses sebelumnya.
kalau bikin mie goreng ditambahi bawang goreng itu lebih enak. Nah, dari pengalaman itu kita terapkan di proses yang sekarang, membuat mie yang sekarang. Kemudian pengalaman sebelumnya, pola kematangan. Misalnya mie itu direbus lebih dari 3 menit, biasanya teksturnya jadi lembek. Jadi kalau misalnya pengen hasilnya tidak terlalu lembek, direbusnya berapa menit? Kurang dari 3 menit, bisa 2,5 menit atau mungkin 2 menit cukup. Ya. Kemudian dari pengalaman sebelumnya ada pola aneh atau outlier sebutannya. Kamu ingat pernah coba menambahkan jus jeruk ke dalam mie? Mungkin bukan jus jeruk ya, tapi ditambahkan apa namanya? Jeruk nipis. Nah, coba mau tak tambahi jeruk nipis di mie rebus. Oh ternyata rasanya malah aneh, berarti jangan dipakai lagi kalau kayak gitu. Yang aneh-aneh rasanya jangan dilakukan di proses yang sama. Oke, itu pengenalan pola. Kita belajar dari pengalaman sebelumnya untuk diterapkan di proses yang sekarang. Itu juga bagian berpikir komputasional. Nah, abstraksi. Proses yang selanjutnya abstraksi atau bisa dikatakan fokus ke hal yang penting-penting saja. Abstraksi adalah fokus pada informasi yang paling penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan untuk hasil akhir. Kita abaikan hal-hal yang tidak penting dalam membuat mie instan yang terenak ini. Nah, contohnya akan menjadi penting ketika waktu merebus mie-nya, jumlah air serta memasukkan bumbu dan toppingnya sesuai. Itu penting sekali. Dan ya, hal yang tidak penting adalah kita tidak perlu memperhatikan pancinya merek apa, kemudian kompornya mau pakai kompor biasa atau kompor gas, atau sambil membuat mie-nya apakah harus sambil mendengarkan lagu atau tidak. Itu hal yang tidak penting, abaikan saja. Karena fokus kita adalah membuat mie yang paling enak, bukan alat-alatnya ya. Dengan abstraksi, kita tidak pusing dengan hal-hal yang tidak mempengaruhi kelezatan mie instan kita. Itu salah satu berpikir komputasional juga. Kita mengabaikan hal-hal yang tidak penting, ambil yang pentingnya saja. Nah, dan yang terakhir ini yang paling penting, membuat langkah-langkah dalam membuat mie instan terenak ini. Ya, algoritma adalah langkah-langkah yang jelas untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kita mulai membuat mie-nya dengan cara merebus dengan takaran 400 ml air sampai mendidih. Setelah itu, kita membuat mie. Setelah membuat mie-nya, kita diamkan selama kurang lebih 3 menit ya, atau kurang ya, untuk menghindari teksturnya menjadi lembek, supaya pas seperti tadi ya, di bagian pengenalan pola. Kemudian bumbunya, sambil menunggu tuang semua bumbunya ke dalam mangkuk atau piring ya. Kemudian proses selanjutnya, tiriskan mie, lalu masukkan ke dalam mangkuk berisi bumbu, aduk hingga rata. Sebagai tambahan kita masukkan topping tadi ya, kita misalnya mau campur dengan telur mata sapi. Telur mata sapi berarti digoreng tersendiri ya, tidak bareng sama mie-nya ya. Atau sawi rebus. Nah, kalau bisa jangan direbus sama mie-nya supaya nanti rasanya tidak bercampur antara sawi dengan mie. Sawinya direbus sendiri, mie-nya direbus sendiri. Nah, nanti hasilnya akan menjadi mie instan terenak yang siap disantap. Nah, jadi gitu ya. Dari kehidupan sehari-hari kita bisa mempraktikkan berpikir komputasional. Dari cara membuat kue, kemudian cara membuat mie instan. Jadi yang namanya berpikir komputasional itu adalah menyederhanakan masalah yang rumit menjadi hal yang sederhana. Dipecah-pecah dulu, belajar dari pengalaman, abaikan hal yang penting, dan susun langkah-langkahnya. Itu namanya berpikir komputasional.
Bisa nggak dilakukan di kegiatan yang lain? Tentu saja bisa. Misalnya dari kegiatan kalian dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, ya itu bisa. Nah, ini sudah saya ringkas menjadi pengertian-pengertian yang sederhana. Tadi ada dekomposisi, memecah suatu masalah besar menjadi masalah kecil yang lebih gampang. Ada pengenalan pola, mencari kesamaan atau tren dari pengalaman yang kita pernah punya. Ini membantu kita membuat keputusan yang lebih baik. Seperti tadi ya, menambahkan bawang goreng di atasnya, itu akan membuat mie menjadi lebih enak. Merebusnya jangan jangan lebih dari 3 menit, nanti lodoh. Itu belajar dari pengalaman. Abstraksi, fokus pada informasi yang penting saja, yang tidak penting tidak usah dipikirkan. Dan yang terakhir, algoritma. Algoritma bahasa sederhananya adalah urutan langkah-langkah. Jadi kuncinya berpikir komputasional ada 4 apa saja? Yang pertama, Demokrasi. kedua, Pengenalan pola. yang ketiga, Abstraksi. yang keempat, Algoritma. Itu ya, cuma 4 saja bagian-bagian berpikir komputasional. Oke. Kalau yang urutan langkah-langkah itu masuknya apa ya? Kita membuat urutan langkah-langkah. Algoritma. Kalau kita punya pengalaman lalu diterapkan untuk kegiatan saat ini, masuknya bagian apa? Pengenalan pola. Pengenalan pola. Kalau kita berpikir untuk hal-hal yang penting saja, yang tidak penting diabaikan. Abstraksi. Kalau kita mau membuat suatu masalah menjadi kecil-kecil dulu supaya gampang diselesaikan, masuknya dekomposisi. Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa. Oke, kalau bisa kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, selain berpikir komputasional, kita juga tadi ada subjudul literasi digital. Apa itu literasi digital? Hal-hal yang berkaitan dengan konten digital. Tadi kalian sudah mengolah data. Sekarang bagaimana cara kita menyajikan informasi ke orang lain lebih menarik? Nah, ini ada ilmunya. Disinilah literasi digital berperan. Kita akan belajar membuat dan menyebarkan konten digital. Oke, produksi konten digital. Kalian semua adalah kreator. Apa itu kreator? Pembuat. Kalian siapapun latar belakang apapun bisa menjadi konten kreator. Kalian bisa membuat sebuah konten yang nantinya di-share ke orang-orang. Misalnya kalian ingin membuat konten tulisan. Kita bisa membuat melalui yang namanya blog. Blog itu adalah website yang isinya tulisan-tulisan, itu namanya blog. Kemudian kalian suka membuat kata-kata. Kalian bisa membuat kata-katanya untuk diposting di Instagram, bawahnya dikasih caption. Kemudian TikTok. Kalian pernah lihat TikTok isinya tulisan ya? Nah, kalian bisa memanfaatkan TikTok sebagai media membuat tulisan. Kemudian kalau kalian pengen kontennya berupa gambar, kalian bisa membuat sebuah infografis. Infografis itu misalnya, kalian pernah lihat poster ini? Poster yang isinya urutan bagaimana cara berwudu. Pernah ya? Terus sampingnya ada gambar. Misalnya gambar pertama cuci tangan. Langkah pertama cuci tangan, sampingnya ada gambar cuci tangan. Pernah ya? Itu namanya infografis. Kemudian apa lagi? Cara cuci tangan yang baik. Kemudian cara apa lagi? Banyak ya infografis itu. Kemudian poster digital. Saya rasa kalian tahu Canva ya? Nah, sekarang bikin poster gampang sekali. Kita tinggal tempel-tempel gambar saja sudah jadi poster. Tinggal di print saja. Gampang. Teknologinya sekarang sudah canggih sekali.
Kemudian kalau kontennya berupa video, kalian bisa membuat video tutorial. Misalnya yang suka tutorial masak, yang suka masak bikin tutorial memasak. Yang suka main game, misalnya tutorial menggunakan hero Gatot Kaca. Hero-nya ini pakai emblemnya apa? Pakai apa itu satunya? Selain emblem, ya itulah pokoknya. Pakai hero ini, komposisinya harus ini. Pakai hero, misalnya apa? Alucard, harus pakai ini. Nah, itu bisa dibikin konten supaya orang lain jadi tahu. Yang suka e-football, coba tutorial kartu-kartu yang bagus, misalnya kartu Messi atau kartu Ronaldo. Atau mungkin PUBG, Free Fire juga bisa. Teknik bersembunyi supaya tidak ketahuan. Apakah dengan cara naik pohon atau naik genteng. Nah, bisa tuh di-share kayak gitu. Atau kalian juga bisa membuat vlog aktivitas sehari-hari. Atau istilahnya yang kita kenal adalah a day of my life. A day of my life. Biasanya dimulai dari bangun tidur sampai kalian tidur lagi. Pernah ya nonton itu di TikTok ya? Pernah. Atau mungkin yang suka karena suaranya merdu, suaranya itu empuk, suaranya itu easy listening istilahnya, enak untuk didengar. Kalian bisa bikin konten podcast sama teman kalian. Misalnya di sini ada yang ikut Ekskul English Club. Kalian bisa bikin podcast pakai bahasa Inggris antara peserta English Club. Atau mungkin konten drum band. Saya akan membuat ini ya video. Oh, itu masuknya vlogging. Yang suara itu podcast sama monolog ya. Misalnya kalian itu punya pendapat lalu diutarakan melalui video, namanya monolog. Oke, kuncinya apa sih kalau konten itu supaya berhasil dinikmati sama audiens atau pendengar? Tentu saja pesan yang disampaikan itu harus sampai ke audiens dengan cara yang menarik, jangan cuma cara biasa-biasa saja. Oke, misalnya dalam membuat video atau gambar kita harus punya beberapa beberapa yang harus diterapkan ya. Misalnya keseimbangan. Kalau kita mau membuat teks atau gambar supaya terlihat seimbang, kalian harus tidak berat sebelah, warnanya tidak boleh kontras. Misalnya hijau sama merah, nah, itu nanti tidak sinkron, gambarnya jadi kelihatan kurang menarik. Nah, contoh yang cukup bagus ada pada gambar sebelahnya ya. Di situ saya coba bikin gambar ekstrakurikuler musik. Komposisi warnanya adalah biru navy dengan latar belakang anak sedang ngeband dengan latar belakang hitam. Itu komposisinya seimbang ya, tidak kontras ya. Itu lebih enak dipandang. Kemudian kontras, gunakan perbedaan yang jelas, misalnya warna terang di atas warna gelap. Nah, saya gunakan tulisannya warna putih karena backgroundnya warnanya biru supaya kontras. Kalau misalnya kalian punya background biru dikasih warna hitam, nanti nggak kelihatan tulisannya. Makanya gunakan warna yang kontras untuk tulisannya. Ekstrakurikulernya pakai putih, musiknya pakai kuning. Pengulangan, mengulang elemen desain, misalnya warna atau bentuk yang sama ya, membuat karyamu terlihat menyatu dan profesional. Nah, misalnya dalam tulisan itu jangan beda-beda kalau bisa, satu jenis saja atau dua jenis. Kalau kebanyakan font yang berbeda nanti kelihatannya tidak rapi atau tidak simetris ya. Nah, ini salah satu prinsip dalam mendesain. Ya, pertama harus keseimbangan, warnanya tidak boleh kontras. Kemudian naruh gambar, misalnya gambar ini ya. Misalnya gambar ini, gambarnya tidak boleh lebih kecil dari tulisannya, harus seimbang. Nah, ini kan seimbang ya, gambar sama tulisannya. Kontrasnya, warnanya tidak boleh yang sama.
Misalnya warna belakangnya gelap, tidak boleh tulisannya gelap supaya lebih terbaca. Pengulangan, mengulang elemen atau desain yang sama, warna atau bentuk yang sama. Oke, setelah kalian membuat konten tadi, misalnya gambar atau video itu, kalian bisa menyebarkannya ke beberapa platform ya, misalnya media sosial. Kita tentunya pasti mengenal semua media sosial ini ya. Instagram punya ya semuanya ya? Punya. TikTok punya? Kalau aplikasi X atau Twitter? Nah, mungkin ada beberapa yang tidak punya, karena aplikasi ini lebih khususnya untuk tulisan, jadi mungkin kalian belum tertarik. Nah, kalau sudah seusia saya itu justru malah tertarik, karena apa? Karena kalau di situ kita bisa lebih cepat untuk mencari berita. Kalau mau media sosialnya terkait dengan video, kita bisa pakai YouTube atau TikTok. Atau kalau sekolah punya website, kita bisa posting di situ. Nah, kebetulan Pak Edi punya akun Instagram sekolah, namanya Cerita Spendiwa. Misalnya kalian punya video, minta tolong ke Pak Edi. Pak Edi, saya mau minta tolong video ini ditampilkan di akun sekolah, boleh. Oke, setelah semua penjelasan tadi, nanti di akhir akan ada ini ya, akan ada aktivitas. Nah, nanti kalian akan berkelompok, kemudian kalian akan mengerjakan sebuah tugas. Oke, tadi Bapak sudah menjelaskan ya, apa itu berpikir komputasional dan literasi digital. Berpikir komputasional itu ada 4 pilar. Tadi masih ingat nggak? Yang pertama apa? Komposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Dan yang terakhir, algoritma. Oke, supaya kalian lebih jelas lagi dalam memahami 4 pilar itu, saya punya video, silakan kalian saksikan ya. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Cukup buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menggasak gigi, mencatat penugasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, sehingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua
konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyikat jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kayak kelamaan. Jadi kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk, hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Lalu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang manapun boleh. Ada yang bisa jawab? Ulang sedikit ya. Berhentinya itu pertama di restoran, lalu ke hotel, terakhir di museum. Nah, kira-kira koper yang terakhir ditaruh, karena diambil terakhir, itu berarti apa? Iya, tentu saja koper yang terakhir adalah koper yang untuk museum, karena itu tujuan yang terakhir. Di hotel atau D, yang manapun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge.bebas.org. Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom komentar. Ya, komentarnya tadi sudah dijawab bareng-bareng. Oke, terima kasih telah menyaksikan video yang tadi. Penjelasannya lebih mudah yang saya jelaskan atau dari video? Dua-duanya jelas, iya. Menarik ya, karena berpikir komputasional ternyata kita sudah lakukan di kehidupan sehari-hari tanpa disadari ya. Nah, kita baru sadar ternyata kita pernah melakukan dekomposisi, kita pernah melakukan pengenalan pola, kita pernah melakukan abstraksi, dan tentunya kita pernah melakukan algoritma. Semuanya sudah pernah kita lakukan, tapi kita tidak sadari kalau itu ternyata bagian-bagian dari berpikir komputasional. Oke, sekarang simak lagi ya. Saya akan bagikan sebuah tugas yang kalian kerjakan secara kelompok. Nanti hasilnya dipresentasikan di depan kelas ya. Oke,
Silakan, saya ingin kalian duduknya berkelompok dulu. Ya, kelompoknya terserah kalian mau siapa saja, yang penting jumlahnya sama ya antar kelompoknya. Silakan berkelompok. Ya, bawa kursi satu ke sini biar cukup. Nah, ini duduknya sini aja, Nak. Kursinya digeser ke sini. Ya. Ya. Ya, samping-sampingnya ya, jadi satu ya. Oke. Ya, Mas Umam sini, boleh. Oke, saya bagikan dulu lembar kerja peserta didiknya ya. Satu kelompok satu. Nanti hasilnya yang dipresentasikan satu saja. Oke. Ini, Nak. Oke, diterima dulu. Oke, sekarang perhatikan. Apa yang harus kalian kerjakan? Coba lihat. Kalian membuat kelompok yang beranggotakan bisa 6 peserta didik ya, tapi karena tadi banyak yang izin, jadi seadanya jumlah siswa saja. Kebetulan tadi sudah dibagi dengan jumlah yang sama ya. Oke, kalian tentukan sebuah masalah yang nantinya akan dipecah-pecah ke dalam 4 pilar. Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Masalah itu bisa masalah apa saja bebas, baik dari kehidupan sehari-hari atau yang berkaitan dengan sekolah mungkin. Pertanyaan itu harus menarik dan relevan dengan kehidupan nyata ya, sebagai kehidupan nyata sebagai seorang siswa. Kemudian gunakan 4 pilar berpikir komputasional tadi. Dekomposisi dari masalah itu apa sih? Nah, kira-kira misalnya masalahnya apa tadi? Misalnya cara supaya kita itu tidak emosi ketika ada teman yang ngirim sesuatu di grup WA. Nah, itu kan sederhana ya, masalah sederhana ya. Nah, kita bisa cari dekomposisinya. Kenapa sih bisa terjadi salah paham di grup? Oh, ternyata kalau di dekomposisinya kita bisa tulis di situ. Sering muncul salah paham karena tulisan itu tanpa emot. Nah, jadi yang nulis niatnya itu cuma bercanda, yang baca ternyata ke-trigger semua. Padahal niatnya bercanda, soalnya tidak dikasih emot, emoji. Ada yang kirim pesan asal-asalan, misalnya, jadi bikin kita jadi emosi. Harusnya dikatakan lewat Japri atau WA pribadi ya, ternyata dikirimnya ke grup. Kadang ada yang balasannya tidak sopan, jadinya debat di situ. Nah, itu adalah dekomposisi dari masalah tadi, cara menghindari drama di grup chat kelas. Oke, kemudian pengenalan polanya apa? Coba, drama itu sering munculnya ketika apa sih? Misalnya ketika lagi dibagi tugas kelompok, ada yang tidak setuju, aku nggak mau kelompok sama ini, karena tidak pernah ikut berkontribusi. Terus juga drama yang sering muncul, pengalaman sebelumnya, misalnya ucapannya tidak baik, kadang suka kasar, pakai bahasa yang kurang sopan. Kemudian ada anggota yang ghosting. Apa itu ghosting? Kalau disuruh kerja kelompok dia hilang, menghilang. Nah, ujuk-ujuk hilang, tapi minta ditulis namanya, itu ghosting. Nah, itu bisa masuk ke pengalaman pola. Abstraksinya apa? Fokusnya pada etika komunikasi saja, yang selain di dalam grup WA tidak usah dibahas. Kemudian cari solusi praktisnya seperti apa nanti. Yang penting sederhana, sopan, dan damai. Langkah-langkahnya misalnya
Kalian membuat sebuah aturan supaya tidak ada drama di grup itu. Yang pertama misalnya, kalau misalnya mau memulai pesan, itu harus menggunakan salam dan tujuannya jelas, tidak asal-asalan. Gunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung. Tambahkan emoji kalau kirim pesan, itu masuknya ke algoritma. Bisa dibayangkan ya? Iya, oke. Sekarang saya ingin kalian pilih salah satu masalah, lalu cari 4 pilar berpikir komputasionalnya. Silakan dikerjakan, waktunya berapa menit ya? 15 menit ya. Oke, silakan dikerjakan. Salah kantor uang supaya dapat istirahat minggu. Tadi ya, posisinya apa, nomornya dia, apa masalahnya? Apa masalahnya? Oh iya, menghindari SKS ya, itu SKS. Sistem ngebut semalam supaya kalau ada ujian tidak harus. Itu bagus, bisa dicari ya caranya ya. Oke, kelompoknya Mas Fadli dan Mas Bapak dan lainnya sudah ada masalahnya. Oke, masalahnya apa saudara? Ya, cara bangun pagi tanpa kesiangan di situ apa yang harus dilakukan ya namanya. Kelompoknya Elsi dan kawan-kawan sudah ketemu masalahnya. Mana masalahnya? Oh iya. Biasa juga. Menghindari kecanduan gadget dan tetap produktif. Oke, dilanjutkan.
Oke, sudah 10 menit. Sudah selesai belum? Sudah. Sudah, ada yang belum. Oke, setiap kelompok nanti ada satu yang mewakili ya untuk membacakan hasil diskusinya. Nah, kelompok ini siapa yang maju? Kelompok ini? Ya, si kelompok yang perempuan? Iya. Iya, kelompok belakang? Siapa? Meli. Oke, satu-satu ya. Udah semua ya? Ya, kalau sudah bisa dimulai ya. Oke. Oke, saya ingin kelompok ini dulu, kelompoknya Helsi ya. Kelompoknya Mas Helsi, coba maju ke depan. Sini nak, di sini. Pakai mic ya biar kedengaran. Sini ditempel. Kenalan dulu. Apa namanya? Kelompok berapa? Silakan. Perkenalkan, nama saya Elsi Maulana dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi. Ya, silakan dibacakan. Salahnya apa? Tips menghindari kecanduan gadget dan tetap produktif. Penerapan 4 pilar berpikir komputasional. 1. Dekomposisi. Terlalu lama main HP atau gadget. Sering buka media sosial tanpa tujuan. Tugas sekolah jadi tertunda atau tidak selesai. Kurang interaksi langsung dengan keluarga atau teman. 2. Pengenalan pola. Kebiasaan buka HP saat bangun tidur dan sebelum tidur. Scroll TikTok atau Instagram lebih dari 2 jam per hari. Sering lupa waktu saat nonton YouTube atau main game. 3. Abstraksi. Fokus pada kebiasaan yang bisa diubah dengan kesadaran diri. Gunakan fitur gadget itu sendiri untuk mengatur waktu. Tidak perlu aplikasi tambahan berbayar. 4. Algoritma atau langkah-langkah solusi. Atur layar atau screen time maksimal 2 jam per hari. Gunakan fitur fokus mode atau jangan ganggu saat belajar. Buat jadwal waktu online dan waktu offline setiap hari. Ganti kebiasaan scrolling dengan aktivitas ringan seperti baca komik, menulis jurnal, atau olahraga kecil. Simpan HP jauh dari jangkauan saat belajar atau tidur. Ajak teman untuk saling mengingatkan agar tidak kecanduan. Refleksi setiap minggu. Beberapa jam terbuang dan apa yang bisa diperbaiki. Oke, sudah. Oke, dari kelompok lain ada yang mau tanya atau menanggapi? Tadi masalahnya adalah cara supaya kita tidak kecanduan gadget. Yang mau tanya? Nah, belum ya, belum ada ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Terima kasih Mas Helsi, silakan. Ya, bagus ini ya masalahnya menghindari kecanduan gadget. Ya, silakan duduk Mas Helsi, terima kasih. Oke, selanjutnya saya ingin yang maju kelompoknya Via. Di sebelah sini nak. Ini dimasukkan ke saku ya supaya dengar suara. Atau dijepit di sini dulu.
Kenalan dulu ya. Kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Biasa Fitri. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya. Tips belajar efektif menjelang ujian tanpa begadang. 1. Dekomposisi. Tidak belajar dari awal semester. Belajar mepet waktu ujian. Panik, begadang. Susah fokus karena distraksi, HP, suara, dan lain-lain. Tidak punya jadwal belajar teratur. 2. Pengenalan pola. Siswa suka menunda belajar. Cenderung hafalan bukan pemahaman. Tidur larut malam saat ujian, tidak maksimal saat ujian. Abstraksi, fokus pada tips belajar ringan, terjadwal, dan menjaga kesehatan. Gunakan metode belajar sederhana, Pomodoro, catatan visual. Hindari kebiasaan dadakan. Algoritma, buat daftar mata pelajaran dan tanggal ujian. Buat jadwal pelajaran harian 30 sampai 45 menit per sesi. Gunakan metode Pomodoro 25 menit belajar, 5 menit istirahat. Matikan notifikasi HP saat belajar. Buat midmat atau catatan ringkas untuk tiap hari. Tidur cukup minimal 7 jam, jangan belajar sampai tengah malam. Review ulangan semua materi 1 hari sebelum ujian, bukan hafalan dadakan. Oke, sudah, ya. Oke, tadi masalahnya cukup menarik ya. Bagaimana cara supaya ketika ujian itu kita tidak belajarnya begadang. Sudah dijelaskan melalui pilar-pilar yang tadi sudah dituliskan. Ada yang mau tanya atau menanggapi? Nah, belum ada ya. Oke, kalau belum ada, tepuk tangan dulu untuk kelompoknya dia. Ya, hasilnya dikumpulkan dulu. Ini tanyaannya nanti. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya saya ingin dari kelompoknya Mas Rafa. Silakan maju ke depan. Ya, sebelah sini ada ya. Ini dijepit nak di bagian maju. Oke, kenalan dulu Mas. Perkenalkan, nama saya Rafa Saputra dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami adalah sebagai berikut ini. Cara bangun pagi tanpa kesiangan. 1. Dekomposisi atau memecah masalah jadi bagian kecil. Yang pertama, terlambat bangun karena tidur malam. Yang kedua, alarm sering diabaikan. Yang ketiga, kurang persiapan tidur atau main HP terus. Yang keempat, tidak punya rutinitas sebelum tidur. 2. Pengenalan pola. Yang pertama, banyak siswa tidur lewat jam 10 malam. Yang kedua, keesokan harinya bangun buru-buru, lupa sarapan, bahkan kesiangan. Yang ketiga, alarm tidak efektif kalau dipasang dekat tempat tidur. 3. Abstraksi. Yang pertama, fokus pada kebiasaan yang bisa diubah tanpa alat khusus. Yang kedua, hapus kebiasaan begadang dan main HP sebelum tidur. Yang ketiga, buat rutinitas tidur yang realistis dan mudah diikuti siswa. 4. Algoritma atau langkah-langkah solusi. Yang pertama, selesaikan tugas atau PR maksimal pukul 8. 2. Hindari layar HP atau laptop minimal 30 menit sebelum tidur. 3. Pasang alarm dan letakkan jauh dari tempat tidur. Yang keempat, tidur paling lambat pukul 9:30. Yang kelima, bangun saat alarm berbunyi dan langsung cuci muka. Yang keenam, lakukan peregangan ringan untuk menyegarkan tubuh. Yang ketujuh, rencanakan baju dan
tas sekolah sebelum tidur agar pagi tidak terburu-buru. Oke, terima kasih Mas Tafa. Ada dari kelompok lain yang mau bertanya tentang HAPI? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, tepuk tangan untuk kelompok. Kertasnya dikumpulkan saja. Oh iya, saya rasa untuk presentasinya cukup dulu ya. Beberapa kelompok yang belum maju nggak apa-apa, nggak usah maju. Nanti tinggal dikumpulkan saja hasilnya. Oke, karena waktunya sudah hampir habis, saya ingin kalian mengerjakan post test dulu ya. Jadi tadi kan yang pertama pretest. Pretest itu mengerjakan soal sebelum diberi materi. Sekarang sudah diberi materi, kira-kira jawabannya akan jauh lebih baik atau bahkan gimana? Kurang tahu ya. Oke, silakan dikerjakan di lembar jawab yang tadi ya, sebaliknya ya. Yang dikerjakan bagian proses ya, hurufnya aja, nggak usah ditulis soalnya soal jawabannya lagi. Waktunya 5 menit saja, gampang. Oke, Amit, terima kasih. Ya, baru saja kita mempelajari sebuah mata pelajaran baru ya, coding dan kecerdasan artifisial, di mana kita belajar materi berpikir komputasional dan literasi digital. Oke, dari penjelasan saya di awal, kemudian video yang kalian saksikan, kemudian dari hasil presentasi teman-teman, ada yang mau ditanyakan tidak? Nah, Mas Rafa ada pertanyaan? Oh iya, Via, silakan. Mbak Via, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oh ya, dekomposisi kenapa penting sih Pak? Kenapa nggak langsung cari solusinya aja? Ya, pertanyaan yang cukup bagus ya. Jadi kenapa dekomposisi penting? Tidak langsung ambil solusinya, karena biasanya kalau masalah rumit, itu kita bingung mau mulai awalnya dari mana. Aduh, Mas ada masalah ini, kira-kira mulai dari mana ya? Dengan melakukan dekomposisi, kita bisa memecah-mecah dulu. Masalahnya, mana yang kira-kira bisa dikerjakan duluan, mana yang sekiranya nanti. Jadi dengan melakukan dekomposisi, kita bisa melakukan jauh lebih efektif. Ya. Jadi mengkategorikan masalahnya menjadi masalah kecil-kecil dulu, baru diselesaikan satu persatu. Itu pentingnya dekomposisi. Tidak langsung tidak langsung mencari solusinya. Gitu ya Mbak Via ya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Oh iya, Helsi. Oh gitu. Untuk literasi digital itu apakah hanya menggunakan HP atau apa tadi, internet ya? Sebetulnya enggak sih. Yang namanya literasi digital itu, kita itu harus tahu apa yang kita perbuat. Contohnya, kita memposting sesuatu, artinya kita bisa mempertanggungjawabkannya.
Nah, jadi kalian tidak boleh asal dalam memposting. Kita mau mengedit gambar orang lain menjadi gambar tertentu. Nah, kita harus tahu konsekuensinya. Kita harus bisa pertanggungjawabkan nanti dampaknya seperti apa. Kita juga harus menggunakan teknologi secara bijak dan aman ya. Tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, harus menggunakan sesuai dengan fungsinya. Kemudian kita juga harus menjaga privasi kita, jangan sampai data pribadi seperti nama, tanggal lahir, NIK, nomor HP itu tersebar di internet, jangan sampai ya. Kemudian jangan mudah percaya hoax. Jadi kalau misalnya kalian melihat video atau berita apapun itu, cek dulu kebenarannya, jangan langsung dipercaya. Oh ini ternyata hasil editan, oh ini ternyata kabar tidak benar. Lah itu yang namanya literasi digital, tidak hanya tentang HP dan internet, tapi hal-hal yang saya sebutkan tadi. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini seperti itu dulu ya yang kita bahas. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar apa itu etika dan dampak sosial dari kecerdasan artifisial. Adanya AI itu dampaknya apa sih? Adanya kecerdasan artifisial akan berdampak apa sih kepada kita? Nanti kita belajar di minggu yang akan datang. Oke, sekarang saya tanya dulu. Setelah mempelajari materi pada hari ini, gimana perasaan kalian? Senang ya. Nah, kalian jadi lebih banyak lebih banyak pengetahuan dan informasi tentang yang namanya berpikir komputasional ya. Oke. Kemudian apakah pembelajaran hari ini ada manfaatnya? Ada. Saya rasa ada. Dari contoh-contoh tadi kita bisa ambil manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari kita. Oke. Kemudian untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, saya ingin kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu untuk memimpin berdoa. Di depan untuk selesai. Oke, selamat siang. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat memberi manfaat ya. Oke, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Di stop dulu Bu.